minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja atamma nurahu wazharul haqqu bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Penonton setia channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang Allah muliakan. Berbicara tentang istiqomah dalam beribadah. Istiqomah adalah satu kalimat yang selalu kita dengarkan di kehidupan kita sehari-hari. Istiqomah dalam beribadah adalah salah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang istiqomah, kadang kita bertanya, apa sebenarnya istiqomah itu? Istiqomah menurut apa yang pernah saya dengar adalah menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjaga ibadah kita. Istiqomah dalam beribadah bukan hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja, akan tetapi bisa kita laksanakan di bulan-bulan lain, bahkan kapan saja dan di mana saja. Istiqomah dalam beribadah adalah satu perkara yang saat ini sangat sulit untuk dikerjakan. Sebab naik dan turunnya iman seorang hamba yang membuat diri seseorang mudah melalaikan ibadah, menimbulkan rasa malas di dalam dirinya dan menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk istiqomah dalam beribadah agar kita senantiasa selalu berada di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 112 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang telah diperintahkan kepada kamu dan kepada orang yang bertaubat bersama kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Allah telah memerintahkan kita agar senantiasa istiqomah dalam beribadah. Ada 3 cara mudah untuk kita istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, meluruskan niat. Sebagaimana kita ketahui, setiap kita ingin melakukan aktivitas apapun, melakukan kegiatan apapun, melakukan amalan apapun, tentu diawali dengan niat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan tergantung pada niatnya, dan kamu akan mendapatkan atas apa-apa yang kamu niatkan. Jika istiqomah dalam beribadah kita niatkan karena ingin mengharapkan keridhaan Allah, maka itu juga yang akan kita dapatkan. Akan tetapi jika berharap agar mendapat pandangan yang baik dari manusia, agar mendapat pujian yang baik dari manusia, itu juga yang akan kita dapatkan. Yang kedua, memahami kalimat syahadat. Sebagai seorang muslim, tentu kita tahu apa itu 2 kalimat syahadat. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kita dan kita bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Karena kita telah bersaksi, karena kita telah berjanji, maka apapun yang Allah perintahkan harus kita kerjakan, dan apapun yang Allah larang harus kita tinggalkan. Kemudian yang ketiga, ada 2 sifat yang harus kita jauhi. Yang pertama yaitu ghibah. Ghibah adalah sesuatu sifat ataupun perbuatan yang terlihat sepele namun besar akibatnya. Namun Allah telah meringankan kita, Allah telah mengganti hal-hal yang negatif tersebut, bisa kita alihkan dengan berzikir dan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, tidak tidur secara berlebihan. Sebagaimana yang kita ketahui, tidur secara berlebihan tidaklah baik, karena dapat menimbulkan rasa malas di dalam diri kita, rasa tidak ingin mengerjakan sesuatu apapun di dalam diri kita, dan menghambat aktivitas kita. Walaupun mungkin pernah kita dengar, tidurnya seorang yang berpuasa dihitung pahala, tapi tidak dalam konsep yang berlebihan.
Berbicara tentang istiqomah dalam beribadah, ada pula 3 keutamaannya. Yang pertama, orang yang istiqomah dalam beribadah akan senantiasa mendapat kecintaan dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji, barang siapa yang mengerjakan amal soleh dan istiqomah dalam beribadah, maka akan selalu dalam lindungan Allah dan akan selalu dikelilingi oleh cinta Allah. Yang kedua, tetap dicatat pahala meskipun sedang berhalangan. Orang yang istiqomah dalam beribadah, suatu waktu Allah berikan mungkin sakit, Allah berikan sesuatu yang membuat dia tidak bisa melakukan ibadah tersebut, maka itu tetap akan dihitung dalam bentuk pahala. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah dihibur oleh malaikat. Orang yang istiqomah dalam beribadah sewaktu-waktu akan merasakan ketakutan akan kematian, ketakutan akan banyak hal, namun Allah akan turunkan para malaikat yang datang menghibur mereka dan membuat mereka merasa tenang. Kita perlu keikhlasan yang luar biasa agar apapun yang kita kerjakan, agar apapun amalan yang kita lakukan terasa ringan dan tidak berat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah dalam beribadah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.